Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Alisa, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI dengan NIM 204201856, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada studi Hukum Islam dengan dosen Bapak Suprapno MPDI. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pernikahan Menurut Hukum Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikahu, yang secara bahasa maknanya adalah al-aqdu atau akad. Maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan. Telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pernikahan adalah syariat yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Para ulama berpendapat bahwa syariat pernikahan telah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam dan berlangsung secara terus-menerus oleh umat manusia hingga saat ini. Dalil Al-Quran yang membahas tentang pernikahan ialah Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hukum melaksanakan pernikahan ada 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram, sesuai dengan kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan dan tujuan dari dilaksanakannya pernikahan tersebut. Hukum asal menikah adalah mubah atau boleh, dan inilah yang menjadi dasar hukum pernikahan. Hukum mubah berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Hukum menikah menjadi sunnah jika orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Hukum menikah menjadi wajib jika seseorang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Dengan menikah, ia akan terhindar dari perzinahan dan kemaksiatan. Hukum menikah adalah makruh bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Hukum makruhnya menikah juga berlaku bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah batin bagi istrinya, walaupun ia kaya dan memiliki harta yang berlimpah. Secara normal, ada 2 hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah lahir. Kedua, tidak mampu melakukan nafkah batin, kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Tujuan dalam pernikahan menurut syariat Islam yaitu memperoleh ketenangan hidup, memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan batin secara sah dan diridhoi Allah, memperoleh keturunan yang sah, mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syariat Islam terdapat 5 rukun pernikahan. Yang pertama, calon suami. Calon suami ini harus memenuhi syarat, yaitu laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam, tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, calon istri. Sama seperti calon suami, calon istri pun harus memenuhi syarat, yaitu wanita yang sudah cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, dan bukan mahram bagi calon suaminya. Yang ketiga, wali nikah. Wali nikah ini terbagi 2. Yang pertama,
wali nasab. Wali nasab ialah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Jika tidak ada wali nasab, maka boleh digantikan dengan wali hakim. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi ini pun harus memenuhi syarat, yaitu laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, serta tidak sedang ihram, haji, atau umroh. Dan yang terakhir, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Demikianlah pembahasan tentang pernikahan menurut hukum Islam. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.